Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, bertemu lagi dengan saya Sandi Armando Saputra dalam pelajaran instalasi motor listrik. Ya, adapun pada kesempatan ini kita akan mempelajari terkait pengontrolan motor listrik. Ya, setelah sebelumnya kita mempelajari jenis dan karakter motor listrik, tibalah kita untuk mempelajari pengontrolan motor listrik itu bagaimana, ya. Namun sebelum itu ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, berbicara tentang pengontrolan motor listrik. Kita akan memulainya dari bagaimana motor itu di starting, bagaimana motor di running, dan bagaimana motor di stopping. Artinya bagaimana motor itu dimulai, ya. Bagaimana motor itu ketika berjalan dan bagaimana motor itu ketika berhenti. Nah, semua proses ini adalah disebut pengontrolan. Jadi pengontrolan itu mencakup ketiga hal ini. Ketika kita bisa men-startnya dan motornya juga running atau jalan, kemudian motornya berhenti. Itulah pengontrolan motor listrik. Ya. Pengontrolan motor listrik sampai saat ini itu kita klasifikasikan menjadi 3 bagian, ya. 3 cara. Ada pengontrolan motor listrik secara manual, ya. Kemudian ada pengontrolan motor listrik secara semi otomatis. Kemudian ada secara otomatis. Ya. Masing-masing cara pengontrolan ini ada indikatornya, ya. Misal, ketika kita berbicara pengontrolan secara manual, indikator pengontrolan secara manual adalah ketika memakai saklar yang bentuknya mekanik, ya. Memerlukan daya yang lebih besar, ya, dari kemampuan manusia. Jadi di sini peran manusia dalam pengontrolan amatlah penting, ya. Karena biasanya saklar-saklar yang ada di sistem pengontrolan motor listrik secara manual itu bentuknya adalah tuas, ya. Tuas bisa saklar SPDT, ya, SPST, banyak jenisnya. Nah, ketika berbicara pengontrolan semi otomatis, itu adalah satu tingkat dari pengontrolan secara manual, ya. Semi otomatis ini indikatornya atau ditandai dengan penggunaan saklar yang memiliki asas elektromagnetis, ya. Misal seperti kontaktor magnet, ya, adalah yang seperti kita ketahui adalah saklar dengan asas elektromagnetik, ya. Jadi semi otomatis ini ditandai dengan penggunaan kontaktor magnet biasanya. Atau kalau di panel kita bisa melihat penggunaan push button, ya. Tombol push button. Nah, itu biasanya merupakan pengontrolan semi otomatis. Nah, ketika kita berbicara pengontrolan otomatis, nah di sini saya buat tanda kurung, ya. PLC, program logic computer. Nah,
ketika kita berbicara otomatis, kita sudah berbicara terkait program dan komputerisasi, ya. Jadi program logic komputer adalah perangkat, ya, yang digunakan dalam pengontrolan motor listrik, ya. Program logic komputer. Jadi dalamnya itu ada bahasa-bahasa pemrograman yang tujuannya adalah untuk mengganti fungsi-fungsi saklar yang yang manual ataupun semi otomatis menjadi saklar-saklar otomatis, ya. Nah, di jurusan kita karena memang tidak jurusan teknik otomasi industri, maka pengontrolan motor listrik kita hanya mempelajari sampai semi otomatis, ya, manual dan semi otomatis. Namun otomatisnya karena kita bukan jurusan otomasi tenaga listrik, ya, belum ada di jurusan kita terkait dengan alat praktikumnya. Namun ketika berbicara untuk dipelajari saja bisa, karena untuk sampai ke sana kita akan mempelajari bahasa-bahasa pemrogramannya dulu, ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari manual dulu, ya, manual pengontrolan motor listrik, ya. Nanti pada kesempatan lain, kesempatan selanjutnya kita akan mempelajari semi otomatis. Nah, gimana sih manual itu? Ya. Nah, yang saya bilang tadi, indikator pengontrolan manual adalah adanya saklar-saklar yang berbentuk mekanik, ya, yang berbentuk tuas, yang membutuhkan tenaga manusia yang lebih banyak, ya. Di sini ada gambar, ya. Di sini gambar konstruksinya, ini gambar bagannya, ya. Kita lihat ini adalah saklar TPDT, ya. TPDT artinya 3 pull 3 lempar, 3 pull 2 lempar artinya, ya. 3 pull yang masuk ini, 2 posisi, ya, posisi 1 dan posisi 2. Nah, ini dia, ya. Ini disebut saklar TPDT. Jadi inputnya itu ada 3, biasanya dimanfaatkan untuk memasuki fasa R, ya, di sini, fasa S di sini, fasa T di sini, ya. Ya. Biasanya ini dimanfaatkan untuk fasa R, ya. Kemudian ini fasa S, ya. Kemudian ini, ya. Dan ini fasa T. Nah, biasanya seperti ini, ya. Ini kita taruh fasa R, ini fasa S, ini fasa T. Nah, ini kita hubungkan ke motor, bisa ke motor 1, ya. Ini bisa ke motor 2, atau dia dalam satu motor namun ada 2 putaran, ini putaran kanan, ya, ini putaran kiri, ya. Ini adalah pengontrolan secara manual. Nah, ini jenis-jenis
saklar pada pengontrolan manual ya. Ada SPST, ada single pull single through ya. Satu pull, satu arah, artinya satu lemparan ya. Di sini pullnya. Jadi ini tidak ubahnya seperti saklar tunggal sebenarnya, tapi ini kapasitasnya lebih baik ketimbang saklar tunggal ya, SPST. Kemudian ada SPDT, single pull artinya masuknya satu, double through keluarnya dua ini ya, bisa dia ke atas bisa dia ke bawah ya. Ada DPST, double pull single through. Nah kalau ini biasanya untuk pengontrolan motor satu fasa ya, dimana fasa dan netralnya sama-sama dilepas. Ini ketika ini turun, yang di bawah juga turun karena dia single through ya, satu kali lemparan, satu arah artinya ya. DPDT, double pull double through ya. Ini masing-masing masukan bisa memiliki dua arah. Ini yang lebih kompleks SPST, ya. DPST ini single, ini salah ya, terang di sini single pull stick through. Ini masuknya satu, arahnya ada 6. Nah untuk yang kita lihat di awal tadi adalah TPDT ya, 3 masuk 2 arah. Nah itu biasanya dipakai di instalasi motor listrik 3 fasa karena memang masukannya adalah 3 fasa. Nah ini dia, ini adalah penggunaan TPDT ya, yang seperti yang saya bilang tadi ya. Bisa kita lihat di sini ada 2 arah, satu ini ya, satu lagi di sini. Jadi dia bisa ke kanan, bisa dia ke kiri. Ini pull lah, tuas-tuasnya ini bisa ke kanan, bisa ke kiri ya. Nah kalau ini kita lihat RST ya, R turun dia ke bawah ya, akhirnya dia ke pull juga ya, ke pull awalnya. Jadi ini dapat supply-nya itu dari sini. Oke, ketika ini ditekan ya, artinya ini terhubung, maka hubungan motor menjadi, bisa kita lihat ya. Ya, jadi ini adalah hubungan star delta menggunakan TPDT. Nah ini bisa nanti kita coba di bengkel ya, dengan rangkaian seperti ini ya. Saya rasa cukup sekian untuk materi pengontrolan motor listrik, khususnya untuk pengontrolan secara manual. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas pengontrolan motor listrik secara semi otomatis ya. Adapun tugas ya, tugas nanti akan saya share ke link grup kelas. Dan ini tadi ya, ini akan kita praktekkan di jadwal praktikum yang telah dibagi. Oke, saya rasa cukup sekian. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya, atensinya untuk mengikuti pembelajaran daring ini. Nah, saya ucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu.